Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, kalau dilihat dari kalender Hijriah, yaitu malam Senin 19 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Kalau dilihat dari kalender Miladiah, yaitu Ahad malam 26 Mei 2024. Berkat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabatnya, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, dan juga sebagai uswatun hasanah. Untuk malam ini kalau dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27 karena ada kaitannya. Sudah buka semua? Baik, sebelumnya kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti doa. Saya bacakan doanya, kemudian Anda ikuti. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Sini ada 3 macam yang kita akan kaji. Pertama tajwidnya, ya, dengan tilawahnya, serta yang kedua i'rabnya, ya, nahwunya dan mufradatnya. Kemudian yang ketiga tafsirnya. Baik, untuk tajwidnya, ya, pertama itu di dalam gunnah, inna, ya, ada kata unna itu disebut gunnah. Nah, antara lain di dalam ayat ini ada lagi fa'amma, ya, mim bertasdid, nun bertasdid, annahu, nah, itu juga nun bertasdid, wa amma dan mim bertasdid, nah, itu disebut gunnah. Gunnah itu mendengung, jadi wajib dibaca mendengung. Umpamanya dibaca inna fa'amma annahu wa amma, ya. Kemudian yang kedua itu ada lafzul jalalah. Nah, itu ada lam, ada 2 lam di situ, lam pertama dan kedua. Jadi lam kedua itu disebut lamul mufakhamah. Ya, lam tebal, dibaca tebal. Ya, karena ada baris fathah sebelumnya. Ya, jadi kalau ada baris fathah atau dhamma,
maka itu lafzul jalalah dibaca tebal, dan ini hanya ada pada lafzul jalalah. Selain lafzul jalalah itu muraqqaqah, dibaca tipis. Ya, seperti innallaha, ya, innallaha. Kemudian madza aradallah, ahdallah, ma amarallah. Nah, itu semua lafzul jalalah lamul mufakhamah. Ya, karena sebelumnya berbaris fathah. Kemudian yang ketiga mad tabi'i. Nah, ini banyak sekali mad tabi'i. Semua yang berbaris fathah kemudian ada alif sesudahnya, atau ya atau kasrah kemudian ada ya sukun sesudahnya, atau dhamma dan ada waw dhamma sesudahnya. Jadi panjangnya itu biasa 2 harakat atau 1 alif. Contohnya la ma ba'udatan. Nah, itu ain tambah waw sukun. Fama fauqaha dan seterusnya. Walladzina. Jadi yang apabila ada fathah kemudian alif sesudahnya atau waw sebelumnya ada baris dhamma, waw sukun ya, atau ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Jadi panjangnya biasa. Kemudian ada idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu contohnya ayyadriba. Nah, jadi idgham itu artinya dimasukkan. Ya, jadi nunnya itu dimasukkan ke ya, jadi tidak berbunyi nun tetapi berbunyi ya. Jadi ya yang ditasdid ayyah tapi berdengung. Jadi bukan bacanya an tapi ayyadriba. Nah, kemudian mim masalamma. Jadi dia tanwinnya itu berbaris mim. Jadi kalau ada mim ketemu sebelumnya tanwin atau nun mati, salah satu dari huruf idgham bi gunnah yaitu yanmu, ya, nun, min dan waw. Itu didengungkan dan dimasukkan atau ditasdid, itu huruf yang kedua. Kemudian yang kelima itu ada ikhfa. Nah, ikhfa ini kalau ada tanwin atau nun mati ketemu dengan selain huruf idgham bi gunnah, selain huruf idgham bila gunnah atau ba iklab, nah maka itu ikhfa. Contohnya ba'udatam fa, ya, ba'udatam fa. Fama yang kuduna, ya, yang kuduna itu cara membacanya itu samar, ya, samar antara izhar dengan idgham. Nah, idgham, ya. Jadi itu dibaca, jadi kalau seperti ba'udatam fa, ya, jadi itu antara ikhfa dengan idgham yang kuduna. Jadi ada seperti enggi, ya, yang kuduna. Kemudian yang keenam ini mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil itu panjang yang boleh 2 harakat saja, dan boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. 2 harakat itu 1 alif, 4 harakat 2 alif, dan 6 harakat 3 alif. Nah, ini boleh dibaca 3 macam, tapi yang utama itu 6 harakat, ya. Kalau sedang 4 harakat. Mad jaiz contohnya madza aradallah. Jadi kalau ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di lain kata, nah, jadi madnya itu di kata pertama madza, kemudian di kata yang kedua hamzah. Nah, itu disebut mad jaiz munfasil. Jadi boleh 3 macam cara membacanya, ya. Karena itu jaiz boleh, munfasil itu terpisah, ya, 2 kata. Kemudian idgham bila gunnah.
Ya, idgham bila gunna itu kebalikan dari idgham gunna. Kalau bila gunna tidak mendengung tapi dimasukkan. Contohnya mir rabbihim. Jadi itu nun mati terbaca ra karena dimasukkan ke ra. Jadi seolah-olah dua ra, ya, mir rabbihim atau mir rabbihim. Jadi itu dibaca ra tasdid bertasdid. Kemudian yang kedelapan mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun itu juga 3 macam cara membacanya. Ya, dibaca panjang 3 alif, dibaca panjang 3 alif, ya cocok. 6 harakah atau sama dengan mad wajib muttasil. Nah, ini lebih utama. Kemudian dibaca sedang, panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Nah, ini 2 mad tabi'i. Kemudian dibaca pendek, ya pendek itu 2 harakat saja, sama dengan mad tabi'i 1 alif. Ini kalau ada mad pada wakaf, nah itu nunnya dibaca sukun atau mati. Umpamanya contohnya al-fasikin illal fasikin humul khasirun. Nah, itu ada mad pada wakaf, ya berhenti. Kemudian ada iklab. Ya, iklab itu mim ba'di. Nah, iklab itu dibaca terbalik, ya. Terbalik atau menukar. Jadi nunnya itu ditukar dengan mim, ya, mim ba'di. Jadi bibir dipertemukan, ya, dengan menutup mulut, mim ba'di. Jadi nunnya itu berubah menjadi mim. Kemudian ada juga kalkalah. Ya, kalkalah ini ada 5 huruf, ya. Qatbu jaddin, ya. Itu kalau disingkat qatbu jaddin, qaf, ta, jim, dal. Atau kalau bahasa Indonesia baju di toko, ya, baju di toko, ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko. Nah, ini contohnya yaqa, ya yaqa itu qalqalah sugra. Ya, kalau di tengah itu qalqalah sugra. Tapi kalau di akhir kubra. Ya. Qalqalah itu artinya goncangan, pantulan suara dengan tiba-tiba sehingga suara membalik atau terdengar getar, ya. Oh yaqa. Ya. Umpamanya ahad, ya. Kemudian ya mari kita baca sama-sama, ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la an yadriba mathala. Ya, silakan. Innallaha la yastahi an yadriba mathala. Ya, di situ ada ayyadriba, ya, dari ayyadriba. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, silakan. Ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, ada masalam ma. Nah, itu idgham bi gunna, ya. Ma'udatan fa. Ya, fa.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ya. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق فيعلمون أنه الحق من ربهم ya silakan فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ya. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ya ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, sekarang i'rabnya ya. Pertama ada nunut taukid. Jadi inna itu nun taukid. Artinya nun yang menekankan, yang menguatkan sesungguhnya. Artinya betul-betul. Nah, jadi ini barisnya fathah, mabniun alal fathah. Nah, inna termasuk anna, annahu. Nah, itu kalau ada nun bertasdid itu disebut nun taukid.
mabniun alal fathah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi kalau ada inna sesudahnya itu berbaris mansub ya, berbaris fathah, kemudian sesudahnya disebut khabar. Nah, jadi ismu inna, khabar inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian yang kedua fi'lun mudhari. Nah, itu marfu'un bil ya, karena dia berhuruf ya terakhir ya, jadi ya itu huruf illah. Nah, marfu'un bil ya mansubun. Kemudian yahdi ya, itu juga yahdi fi'lun mudhari ya, yastahyi yahdi. Kemudian ayyadriba. Ayyadriba, nah itu mansub karena ada harfu nasab yaitu an. Ayyadriba ya, memukul, membuat ya. Kalau unna sesungguhnya. Yastahyi itu artinya malu. Yahdi memberi petunjuk. Nah, juga fi'il mudhari lagi yufsiduna. Nah, itu yufsiduna marfu'un bin nun. Kenapa marfu' bin nun? Karena dia af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah itu 5 fi'il yang berakhir dengan huruf nun ya, seperti yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, taf'alani, taf'alina, alima. Kemudian ada maf'ulun bi mansub ya, seperti masalan. Nah, jadi kalau dia berbaris fathah, masalan, ba'udatan, katsiran, al-fasiqin. Kalau itu masalan, ba'udatan, katsiran itu berbaris fathah, mansub bil fathah. Kalau al-fasiqin mansub bil ya, karena dia jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim itu kalau marfu bil waw al-fasiqun. Kalau dia mansub atau majrur bil ya al-fasiqin ya, seperti juga ahdallah. Nah, itu juga termasuk maf'ulun bi ahdallah. Kemudian ahda itu mudhaf, kemudian Allah mudhafun ilaih. Jadi ahda itu mudhaf artinya disandarkan, kemudian Allah mudhafun ilaih disandarkan kepadanya. Kemudian ada al ismul mausul ya, ismul mausul itu alladzina ya, alladzina juga ma ya, apa yang. Kemudian ya tadi ada ismu inna, khabaru inna, annallaha annahul haqqu. Kemudian ada fi'lun madin. Ya, fi'lun madin itu antara lain kafaru. Ya, mabniun bi dhammah karena ketemu dengan waw. Jadi wawnya itu fa'il. Ya. Aroda. Nah, itu juga fi'lun madin. Amara. Kemudian ada fa'ilun marfu, dhamirun mustatir jawaz taqdiruhu huwa. Kemudian ada harfu jar ya, harfu jar dan sesudahnya itu isim majrur. Nah, contohnya di sini mir rabbihim. Jadi minnya itu harfu jar, rabbihim ismun majrur. Kemudian rabbihim itu ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Ya, kemudian al-mufradat. Ya. Baik, ikuti saya ya, al-mufradat kosakata supaya dihafal ini mufradat beserta terjemahnya. Innallaha sesungguhnya Allah. Ya, silakan. Innallaha sesungguhnya Allah. La yastahyi tidak segan. Ayyadriba masalan untuk membuat perumpamaan.
ma ba'udatan berupa nyamuk, fama fauqaha atau yang di atas itu, fa ammal ladzina amanu maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna niscaya mereka mengetahui, annahul haqqu bahwa itu benar, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ammal ladzina kafaru dan sedangkan orang-orang yang kafir, fayaquluna maka mereka berkata, maza aradallahu apa yang Allah maksudkan, bihadza masalan dengan perumpamaan ini, yudillu bihi katsiran dibiarkannya banyak yang sesat, wa yahdi bihi katsiran dan banyak yang diberinya petunjuk, wa ma yudillu bihi dan tidaklah dibiarkan sesat dengannya, illal fasikin kecuali orang-orang fasik, alladzina yang kuduna orang-orang yang melanggar, ahdallahi perjanjian Allah, mimba dimitsaqih dari setelah teguhnya perjanjian itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, ayyu salat agar disambung silaturahmi, wa yufsiduna fil ard dan mereka berbuat kerusakan di bumi, ulaika humul khasirun mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, tafsirnya Al-Jalalain innallaha la yastahi ayyadriba. Jadi ayyadriba itu bisa artinya memukul, bisa artinya membuat. Ya, kalau di sini artinya membuat, ya membuat. Innallaha la yastahi, yastahi itu artinya malu, atau bisa juga segan, seperti dalam hadis al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian dari iman. Jadi untuk menolak ya perkataan orang-orang Yahudi, ya apa maksudnya Allah menjadikan nyamuk ini untuk apa katanya, tidak ada gunanya, ya ini cuma mengganggu saja. Jadi mereka menyebutkan barang-barang yang hina, dia anggap nyamuk itu hina ya, karena tidak ada gunanya. Nah, ini bagi orang kafir. Makanya Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan ya, seperti nyamuk, ya seperti nyamuk itu perumpamaan. Ma baudah yaitu nyamuk, ya. Ma baudatan pada lalat atau lalat juga nyamuk boleh. Dan sekiranya lalat, nah itu pada laba dan laba-laba. Nah, tak ubahnya seperti laba-laba. Ya, ini perbandingannya
laba-laba, nyamuk, lalat, ya. Nah, itu berfungsi objek, ya, atau disebut juga maf'ul bih, ya. Mabaudatan seperti nyamuk. Jadi untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Ya, tidak ada gunanya. Nah, ini bagi orang kafir, ya, sehingga merasa terganggu dengan adanya nyamuk itu. Tapi sebaliknya, nah, wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq. Kalau orang beriman, nah, itu kebenaran. Nah, bukan main itu. Kalau kita teliti betapa nyamuk itu sangat kecil, bahkan boleh lebih kecil dari itu, Allah pun bisa. Kenapa bisa ada matanya, ada telinganya, ya, ada nyawanya? Nah, tidak ada manusia bisa bikin seperti itu. Sehingga orang beriman, wah, ini betul-betul Allah Maha Kuasa, ya, karena ini adalah kebenaran, menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Tapi kalau orang kafir, ya, untuk apa Allah menciptakan seperti ini? Tidak ada gunanya. Madza aradallahu bihadza masalan, sehingga yudillu bihi katsiran, ya. Jadi kalau orang kafir itu menyesatkan, ya, sesat, karena dia hina itu nyamuk, berarti sama dia menghina yang menciptakan nyamuk, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti sesat. Banyak yang disesatkan orang-orang kafir, ya. Tetapi juga yahdi bihi katsiran, ya, banyak juga yang bisa diberi petunjuk, ya, seperti orang-orang beriman. Makanya kalau kita perhatikan di negara-negara maju, itu orang-orang yang pandai itu, ya, itu yang banyak masuk Islam. Sekarang ini berbondong-bondong orang masuk Islam karena kepintaran, penelitian, karena cerdas, ya, rata-rata itu di dalam surah Al-Fatah, iza jaa nasrullah, apabila datang kemenangan, pertolongan Allah. Iza jaa nasrullah, apalagi sambungannya, iza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Jadi nasrullah itu pertolongan Allah, wal fatah kemenangan. Nah, maka orang-orang masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Ya, makanya itu bertasbihlah, ya, sucikanlah Allah dan minta ampunlah. Ini bukti bahwa orang masuk ke dalam Islam itu karena kesadaran, karena petunjuk, karena kepintaran, ya, karena juga penelitian, ya, rata-rata. Tapi sebaliknya yang keluar dari Islam, nah, itu rata-rata orang-orang miskin, bodoh, ya, seperti di gunung-gunung itu hanya karena makanan, ya, hanya karena pendidikan, tidak mampu bayar sekolah, dikasih bantu sehingga mau masuk ke dalam agama non-Islam, ya, murtad, ya. Kalau orang keluar dari Islam itu murtad, ya. Kalau orang masuk Islam mu'allaf, jadi lebih baik mu'allaf daripada murtad, karena kalau mu'allaf itu masuk surga, ya, dari neraka masuk surga. Kalau murtad dari surga masuk neraka. Sial, jangan sampai ada anak-anakku ini tergoda, ya, tergoda karena wanita cantik, ya, ya, bergaul dengan wanita cantik yang seksi lagi, ya, yang putih bersih, ya. Ya, itu jangan sampai tergoda. Ya, biarpun cantik dan kaya, tapi kalau musyrik, ya, itu mengajak kamu masuk neraka. Tapi walaupun dia hitam,
Ya, ada itu wanita hitam. Nah, tapi manis, ya. Ya, jadi kalau hilang hitamnya, tinggal manisnya. Ada wanita hitam tapi bagus agamanya, bagus akhlaknya. Nah, itu lebih baik, ya. Jadi cari bergaulah dengan wanita-wanita salehah, ya. Salehah, almar'atus salihah. Karena wanita salehah itu mengajak kamu ke surga. Tapi walaupun wanita itu solehah, tapi kadang-kadang juga dia lihat hartanya, karena wanita itu dinikahi karena 4, ya. Pertama karena cantiknya, ya, pasti kamu suka cantik, ya. Nah, yang kedua karena hartanya, ya, hartanya orang kaya. Kemudian nasabnya, ya, nasabnya itu keturunannya orang baik-baik. Kalau dia keturunan orang pintar, berarti dia pintar. Yang terakhir agamanya. Ya, tapi orang jarang pilih agamanya, padahal Nabi kita itu mendahulukan agamanya. Ya. Bisa saja kamu dapat 4 ini, ya. Tapi ada kekurangannya. Dia kaya, dia cantik, dia pintar, kemudian dia beragama. Nah, kamu bisa dapatkan wanita seperti ini, tetapi ada satu kekurangannya. Apa kira-kira kekurangannya? Ya, apa? Nah, bukan. Yang kekurangannya itu mau ndak dia sama kamu. Ya, kalau dia mau sama kamu, berarti sempurna. Karena biasanya orang sempurna itu memilih juga sesama sempurna, tapi yang namanya manusia tidak ada yang sempurna betul, pasti ada kekurangannya, ya. Jadi lihatlah kebaikannya, terutama agamanya. Nah, jadi nanti kalau kamu mau menikah, pilih agamanya, ya. Nah, ini kemudian tidaklah wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah, ini ayat tidak memberi kesesatan kecuali orang-orang fasik. Fasik itu orang yang rusak dalam Islam, ya, banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi ini kalau orang Islam yang tidak baik agamanya, ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tapi namanya Islam, itu namanya fasik. Nah, itu juga bisa memberi sesat, menyesatkan. Itu apa itu orang fasik? Nah, di sini dijelaskan allazina yang kuduna ahdallah, yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, ini kamu sebelum lahir ke dunia ini, ya, ada keimanan yang benar, ya. Nah, artinya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan. Karena di dalam ayat dikatakan wa iz akhasna min bani adam, ya, min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya, antakulu yaumal qiyamati inna an hadza ghafilin. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian, ya, kepada anak cucu Adam yang dikeluarkan dari tulang rusuknya. Lalu wa ashhadum ala anfusihim, lalu Allah minta perjanjian kepada jiwa mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, maka jiwa itu menjawab, bala, betul kamu adalah Tuhan kami. Ya, jadi kini kita sudah berjanji bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Nah, makanya kalau dia berubah setelah lahir, setelah besar, nah itu berarti allazina yang kuduna ahdallah, yang melanggar perjanjian dengan Allah, nah, karena mengikuti lingkungan, milieu. Sebagaimana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua ini anak-anakku semua pasti suci, ya, bersih dari dosa waktu lahir.
ya, beragama Islam, yang menyebabkan Yahudi, Nasrani, ya Majusi itu orang tuanya. Syukurlah kamu ini karena orang tuamu beragama Islam, maka kamu juga ikut agama mereka yaitu Muslim. Seandainya orang tuamu Nasrani, nauzubillah, ya. Tapi lebih baik itu Nasrani masuk Islam daripada Muslim menjadi Nasrani. Nah, itu karena kematian itu adalah yang menentukan, ya. Dalam ayat dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kemudian jadi itu melanggar perjanjian, ya. Ketika sudah besar, ya, dia lupa janjinya kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ini maksudnya memutuskan silaturahmi. Ya, tidak boleh itu. Karena itu calon-calon penghuni neraka tidak boleh bermusuhan, ya, antara kalian. Sehingga putus silaturahmi itu maksimal 3 hari, tidak boleh lewat. Ya, kalau lewat itu berdosa. Ya, jadi harus, karena memutuskan silaturahmi itu dosa, maka menyambung silaturahmi itu adalah pahala. Ya, jadi jangan ada bermusuhan di antara kalian lebih dari 3 hari. Ya. Karena kalau kita bersilaturahmi itu rezeki murah, ya, umur bisa panjang. Man ahabba ayyus'a fi umrihi wa ayyus'a fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, panjang umurnya ini maksudnya namanya baik setelah meninggal, artinya umurnya itu panjang karena amalnya bagus, ya. Banyak orang yang suka sehingga selalu dikenang. Nah, itu bukan berarti kalau sudah ditentukan ajalnya ditambah lagi ajalnya, umurnya, bukan seperti itu. Tapi dimurahkan juga rezekinya, karena melalui manusia itu rezeki mudah datang kalau kita bersilaturahmi. Makanya itu kalau mau masuk surga dengan selamat itu ada hadisnya, ya. Aksus salam, ya, beri salam. Itu termasuk menyebarkan salam. Setiap ketemu beri salam. Assalamualaikum. Jangan hello, jangan, ya. Pagi, sore, tapi assalamualaikum. Ya. Tambah warahmatullah, tambah wabarakatuh. Kalau assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 20 pahalanya, wabarakatuh 30 pahalanya. Jadi assalam, kalau yang memberi salam itu sunnah dan yang menjawab wajib. Ya, jadi berdosa kalau dia tidak jawab, ya, karena wajib. Jadi lihat, kamu kalau ketemu guru, jangan guru yang mendahului salam, harus kamu duluan, ya. Jadi yang lebih muda kepada yang lebih tua, yang berkendaraan kepada yang berjalan, ya. Nah, itu harus ada memang etikanya dalam bersalam. Seperti Umar waktu ketemu dengan Abu Bakar, Umar tidak mau beri salam sama Abu Bakar, tidak mau beri salam sama Umar, sehingga Umar tersinggung. Kenapa ini saya saya dimusuhi oleh Abu Bakar? Dia lapor kepada Nabi. Nah, ditanya Abu Bakar, apakah betul begitu? Tidak. Saya ingin kalau Umar yang dahulu supaya lebih besar pahalanya kalau yang mendahului daripada yang menjawab. Nah, sehingga baru dia sadar. Jadi itu kalau ketemu lebih baik mendahului, ya. Jadi aksus salam, wa atimut ta'am, ya, beri makan, kemudian wasilul arham, dan sambung silaturahmi, wasallu bil lail, dan salat malam, wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi ada 4 kalau mau masuk surga dengan selamat. Pertama, sebarkan salam. Kedua, beri makan.
ketiga sambung silaturahim, kemudian yang keempat salat malam. Ketika orang-orang pada tidur, kamu akan masuk dengan selamat. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi dan membuat kerusakan ini di bumi maksudnya melanggar, berbuat maksiat, ya, menjalankan sesuatu yang dilarang, yaitu berbuat maksiat, umpamanya mencuri, minum khamar, berjudi, yang membunuh. Ini semua membuat kerusakan di bumi. Orang yang begini, jadi ada 3 macam sebab orang rugi. Antara lain tadi, pertama memutuskan melanggar perjanjian, ya. Yang kedua memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga membuat kerusakan di atas bumi atau berbuat maksiat. Maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Jangan sampai ada kalian bersifat seperti yang 3 ini, ya, sehingga menjadi orang yang merugi. Merugi ini artinya nauzubillah kalau harus masuk neraka. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup, tapi sebelumnya kita baca doa dulu, ya. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Ya Allah, kabulkanlah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.